Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahibbah, para ikhwah sekalian, bapak-bapak yang insyaallah dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu ya, dari Pandeglang ke Jambi, tapi Allah masih Indonesia ya. Alhamdulillah dipertemukan dalam pertemuan yang insyaallah dicintai oleh Allah SWT. Namun barangkali ya judulnya apa ini ya? Judulnya kenalan aja ya. Baik, perjalanan ke Rimbo Bujang masih cukup lumayan. Katanya tadi bebek juga sudah matang. Ya, ditambah lagi naam badal isya biasanya untuk istirahat. Ya. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, karena Nabi SAW yakrahun naum qabla al-isra wal haditsu ba'daha. Ya, Nabi SAW memakruhkan tidur sebelum isya dan berbincang ya setelahnya. Tapi alhamdulillah barangkali pertemuan yang barokah, karena Imam Bukhari juga membuat bab as-samar fi talabil hadis. Bab bolehnya begadang dalam mencari hadis, fi talabil fiqhi wal khair. Namun barangkali ma'asul ahibba azakum ya, sejenak saja, sebentar saja. Ikhwati fillah azakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik ya kepada kita untuk bisa berada di atas agama yang hak, agama Islam, dinullah azza wajal. Kemudian ditambah bersyukur kita kepada Allah ketika Allah mudahkan kita, karena ketika seorang muslim berada di atas agama yang hak, insyaallah ada jaminan masuk surga. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala al jannah, selamat tidak melakukan pembatalan. Namun tidak semuanya muslim, tidak dijamin tidak masuk neraka. Ya, tidak semua muslim tidak dijamin tidak masuk neraka. Makanya ada hadis yang dikenal dengan hadis jahannamiyun. Dalam Sahih Bukhari disebut oleh para ulama hadis jahannamiyun. Hadis orang-orang yang terancam jahannam hatta yasira fahman. Ya, sehingga sampai mereka menjadi apa? Fahm itu arang. Ya. Kemudian mereka diangkat dari neraka jahannam. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari api neraka ya hamba Allah yang di hatinya walaupun ada sebesar darah dari iman.
Fayulqauna fi nahril hayah. Akhirnya mereka dilemparkan ke sungai kehidupan di surga, ya, atau di akhirat, sehingga kembali mereka disempurnakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berarti ada, Pak, ikhwan, muslim yang terancam neraka, ada tidak? Hah? Ada apa tidak? Banyak. Nah, dalilnya mana banyak? Dalilnya hadis iftiraqul ummah, ya, dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis perpecahan umat. Naam, kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Masyhur hadis ini di telinga kita. Di mana kabar yang tidak enak datang dari Nabi, kulluhum finnar. La haula wala quwwata. Kulluhum finnar. Ya. Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan dalam salah satu perkataan beliau bahwasanya kulluhum finnar, ya, laisa dukhulan muabbada, bukan masuk secara abadi. Tapi la yadkhulunal jannah dukhulan awwaliyan. Ya. Maksudnya 73 golongan ini mereka tidak masuk surga secara langsung. Walaupun akhirnya mereka mendapatkan bagian dari surga, kecuali firqah-firqah yang pemahamannya membatalkan Islam dan sudah iqamatul hujjah. Maka ma'asyiral muslimin, kalau gitu kewajiban kita apa? Kewajiban kita, ayol ikhwa azani wakum, setelah kita mendapatkan hidayatul Islam, man yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, siapa yang Allah hendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Alhamdulillah. Asasul hidayah, aslul hidayah sudah kita dapatkan. Asasul hidayah wa aslul hidayah ala wa huwa dukhul fil Islam, ya, yaitu dengan masuknya kita ke dalam Islam. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hada. Ya. Ini adalah nikmat asas yang sangat besar yang tidak Allah berikan kepada pamannya, sementara Allah berikan kepada Raja Najasyi yang nan jauh di sana. Innaka la tahdi man ahbab, tatkala diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, na'am, fa aba an yaqula la ilaha illallah famata 'alal kufr. Abu Thalib, ya, jaim gitu ya, bahasa antum jaim ya, jaga image. Ya, karena dia bilang laqad alimtu anna dina Muhammadin afdala dinal bariyati fina laula al malamatu aw makhafata masabatin lawajadtani bidzalika sam'an mubina. Ya. Nah, aku sungguh telah yakin bahwasanya agama yang the best itu agama Muhammad. Ya, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdalu dinal bariyati fina. Itu kata Abu Thalib. Laula al malamatu, andai kata aku tidak takut dicela, aw makhafata masabatin, dan takut dicaci sama kaumku. Buktinya ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, na'am, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah ente sudah enggak mau lagi milahnya Abu Muttalib, milah nenek moyang kita, ngikuti anak kemarin sore bau cengkur? Kata dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Na'am, jaim, Pak. Ya. Tapi sebetulnya ya adalah sebabnya tidak dapat hidayah. Sementara yang non jauh di sana, Najasyi yang tidak pernah ketemu Nabi, tabi'in kubra disebut itu ya, bukan sahabat, tabi'in kubra, tabi'in kabir. Ya, tabi'i kabir, orang yang hidup di zaman Nabi tapi beriman tapi tidak pernah berjumpa Nabi. Contoh siapa lagi? Contoh siapa lagi? Wais, ya, Al-Qarni, dari daerah Qaran, Yaman. Baik. Maka kewajiban kita apa?
kewajiban kita makna ihdinas siratal mustaqim. Kewajiban kita yang kalau antum sengaja sehari tidak mau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ana mah itu bahasa Sunda, berarti anak orang Sunda ya. Saya mah hari ini mau libur saja, nggak mau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maaf, kafir. Bisa kafir. Kalau dia menghalalkan satu hari tidak mau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, boleh tidak membaca itu dan dia mampu bisa kufur. Karena itu ayat yang merupakan fardu ain, rukun di dalam salat. 17 kali antum ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kata ulama, doa ini laisa li talabil wujud ba'dal adam. Ya, doa ini bukan meminta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Antum sudah. Makanya kalau ada orang-orang Kristen bilang, tuh lihat, ngapain masuk Islam tiap hari minta hidayah nggak dikasih? Lah, paham tuh nggak? Orang Nasrani bilang, ngapain masuk Islam? Bong tiap hari minta hidayah nggak dikasih katanya. Tiap hari tuh, kalau udah dikasih kan nggak minta-minta katanya. Ya, lah. Kita itu meminta kepada subut alal hidayah, ya, wa ziyadatu kamalil hidayah. Itu yang kita minta. Ya, bukan meminta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lah, kita sudah dapat. Hidayatul Islam, man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang telah mendapatkan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia di atas cahaya Allah. Ikhwati billah azza wa yakum, maka yang kita minta dua, subut. Apa subut? Netek, continue, langgeng, ulah sampai lepas ianya. Jangan sampai lepas nih. Ada nggak yang lepas? Banyak Pak. Kiai juga banyak yang lepas. Ustadz ada yang lepas hidayahnya, betul nggak? Jadi murtad, jadi kafir. Apalagi ya awam-awam kasih sarimi dikit, kasih sarimi, kasih apa? Kasih bantuan sembako. Ya Allah Pak, innalillahi. Lepas hidayah lah. Ya, makanya Nabi mengatakan ya muqallibal qulub. Anas bin Malik, pembantunya, mengatakan sering sekali beliau SAW dalam kehariannya bergumam ya muqallibal qulub. Ya, sabit, meminta ditetapkan. Jangan sampai lepas, tetap. Makanya Allah katakan wala tamutunna. Jangan ente pada mati nih ya, kecuali dalam keadaan muslim. Jaga. Jangan sampai lepas hidayah itu dari kita. Walaupun harus tercucur darah, walaupun harus berkorban jiwa, harta, dan seluruh urusan dunia kita, apabila mereka mempertahankan hidayah, kita korbankan di jalan Allah dengan cara yang benar. Yang kedua, ikhwan, talabu ziyadati kamalil hidayah. Yang kedua, meminta ditambahnya sempurna hidayah. Emang hidayah bisa nggak sempurna? Bisa. Muslim minta di kuburan ada nggak? Ayat ada. Nah, Muslim nyembelih buat Neng Nyiroro Kidul ada nggak? Ada. Muslim nyambat yang sudah meninggal ada. Muslim. Saya ini orang Banten Pak. Orang Banten nih kayaknya. Allahu Akbar. Orang Cirebon, ya, orang Madura, keliling Banten. Siapa? Pakai peci semua, pakai jilbab semua, Muslim.
Ini malam keberapa nih? Malam 16. Wih, kemarin malam rame. Ini. Naam. Mengagungkan satu malam yang tidak pernah, kata Abul Khattab Ibnu Di'yah dalam kitab beliau Maja'a fi Syahri Sya'ban, dinukil oleh Abu Samah dalam kitabnya Al-Hawadis wal Bidah. Kata beliau, qala ahlu ta'dili wat tajrih laisa fi fadli lailatin nisfi min Sya'ban hadisun sahih. Telah berkata ahlul ta'dili wat tajrih, telah berkata ahlul hadis, ahlul jarh wat ta'dil, bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Qala Ibnu Rajab lam yathbut, kata Ibnu Rajab tidak pernah datang anin nabi wala anis sahabah, baik dari nabi maupun dari sahabat, tentang fadli qiyamil lailatin nisfi min Sya'ban. Itu tentang keutamaan, Pak, tentang ibadah khusus di malam itu, semuanya hadisnya maudhu. Begitu kata Ibnu Rajab, Ibnu Jauzi rahimahullah. Tapi ada enggak? Oh, rame, Pak. Sampai kita enggak bisa tidur, di sini speaker. Tadi malam itu kalau di sini udah enggak ada Ahlussunnah semua nih kayaknya nih. Muslim. Ya. Tapi mengamalkan ibadah tidak di atas sunnah. Naam. Saya sempat tersinggung, akhi, nama saya Fakhruddin. Ini kok yang korupsi di Indonesia din katanya. Nazaruddin apa gitu. Ya. Samsuddin, antum Samsul Alam apa Samsuddin? Ini Ustaz Samsul Alam nih, Pak, Masya Allah. Teman sekamar saya, Pak, di Libya, Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau, tambah rezekinya, tambah anaknya, tambah apa lagi? Ketawa dia, tambah istrinya, ya. Allahu Akbar, ya. Saya doakan beliau supaya malaikat ngaminkan saya. Nah. Yang riba muslim, ada yang muslim, yang korupsi ada yang muslim, ya, yang zina jadi alay, jadi jablay juga ada muslim dan muslimah. Naam. Apakah mereka tidak dapat hidayah? La, dapat asasul hidayah. Insyaallah masih lebih baik daripada kafir. Wa antumul a'lau. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Pasti masuk surga insyaallah. Kapan? Wallahu a'lam. Setelah 1 tahun, 2 tahun, wallahu a'lam. Itu pun kalau tidak dapat rahmat. Antum kan tahu ceritanya hadis bitokoh tuh, ya, hadis kartu tuh, ya, di mana seorang memiliki keburukan 99 buku catatannya searah mata memandang satunya. Allahu Akbar, diampuni oleh Allah, mendapatkan serpihan rahmat Allah karena beratnya la ilaha illallah yang ada di hatinya. Nah, masih memungkinkan karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, Allah mungkin mengampuni, akan mengampuni naam yang selain dosa syirik, tapi liman yasha, bagi yang dikehendaki. Maka ikhwan, semoga kita termasuk yang dikehendaki. Karena kita ini, ya Allah, mau tidak mau aku kita punya dosa. Taib ma'asul muslimin, perkaranya bagaimana kita menyempurnakan hidayah. Naam, maka menyempurnakan hidayah sederhana saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membaca ayat, sedikit lagi, ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq. Qala al huda al ilmun nafi'. Wa dinul haqq qala al amalus salih. Tuh. Kamalul hidayah
Kesempurnaan hidayah di atas kesempurnaan al-ilmu wal amal. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam fatwanya, dia mengatakan al-khairu was-salahu wal-falahu was-sa'adatu wal-falahu munhasirun fi naw'ain. Al-khairu, kebaikan, was-salahu dan kesalehan, was-sa'adatu dan kebahagiaan. Ya, wan najatu dan keselamatan munhasirun fi naw'ain. Hanya terfokus di atas dua perkara saja. Ente pengen khair, antum pengen saleh, antum pengen sa'id, bahagia, antum pengen falah, yaitu menang, jaya, gagah. Munhasirun fi naw'aini, itu terfokus pada dua perkara saja. Apa itu? Kata beliau, al-ilmu wal amal. Maka ma'asyiral muslimin, siapapun Anda, apapun status Anda, pemerintah atau rakyatkah, kaya atau miskinkah, ya, naam, laki-laki atau wanitakah, maka kita berserikat pada dua perkara ini. Apakah pemerintah bebas? Lah. Apakah raja bebas? Lah. Semua kita berserikat dalam dua perkara ini. Yang pertama al-ilmu, menyempurnakan hidayatul ilmi. Yang kedua hidayatul amal. Dan ilmu yang dimaksud ma'asyiral muslimin dalam Islam, kalau kita cari hidayah ilmu, cuma ada tiga. Satu, dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Satu tuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Yang pertama hidayah apa? Hidayah ilmu yang pertama hidayatul Qur'an. Karena Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal wa unzila fihil Qur'anu huda. Ya kan? Ya kan? Nah, satu hidayatul Quran. Yang kedua hidayatul ilmi, hidayatul sunnah. Nabi SAW mengatakan apa? Antum sering dengar, bahkan anak tadi baca, fa inna khairal huda huda Muhammad. Khairal huda huda Muhammad. Huda apa? Sunnah. Kata Muhammad itu diutus, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Kau Muhammad sungguh sosok yang memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Cukup? Belum. Belum cukup. Di saat ini belum cukup. Masih ada harus dicari hidayah. Karena banyak di hari ini, antum datang ke Khawarij, mereka juga Quran Sunnah. Antum datang ke Syiah juga, ngibul juga Quran Sunnah. Antum datang juga ke Naam Ahmadiyah juga Quran Sunnah. Antum datang juga ke firqah-firqah, ke partai-partai yang ada juga Quran Sunnah. Loh, kok berbeda? Berarti Quran Sunnah ini sumber perpecahan lah. Ikhwan, masalahnya pemahaman siapa? Maka hidayah yang ketiga, ikhwan, Allah katakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, orang yang datang setelah kalian, ya seperti iman kalian, faqad ihtadaw, maka mereka telah di atas jalan hidayah. Hidayatus sahabah. Alaikum bisunnati, cukup la, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ma ana alaihi, cukup la, wa ma ana alaihi wa ashabi. Baik. Itulah konten hidayatul ilmi di hari ini. Qala Allah wa qala Rasul. Ikhwan, wallahi betapa banyak firqah yang ada mengatakan juga qala Allah qala Rasul. Maka wajib, sebagaimana Nabi mewajibkan kita rujuk kepada bagaimana para sahabat memahami, mengamalkan, mencontohkan pengamalan dan pemahaman qala Allah qala Rasul menjadi bahan ilmu kita. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Anda ingin tanya, apa beda antum dengan sahabat?
dari sisi kewajiban agama? Jawab. Apa beda antum dengan sahabat dari sisi kewajiban agama? Apa bedanya? Cari sampai botak tidak akan ketemu. Ya, sahabat Tuhannya siapa? Allah. Antum? Allah. Sahabat nabinya siapa? Muhammad. Antum? Muhammad. Sahabat kitabnya apa? Antum? Sama. Sahabat pakai hadis siapa? Antum juga sama. Tapi sahabat sholatnya berapa kali? 5 kali. Antum 3 kali. Sahabat puasa wajibnya di bulan apa? Antum? Sahabat hajinya kemana? Antum di Bangladesh. Lah. Teruskan tanyakan. Tidak pernah ada perbedaan kewajiban agama antara antum dengan sahabat. Bedanya satu. Antum sahabat dijamin surga, antum belum. Sahabat ada hadis Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan seterusnya. Bahkan dirapel was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, dijamin surga. Belum ada hadis Fakhruddin fil jannah. Naam, atau orang Jambi fil jannah, belum ada hadis. Ikhwan, agama sahabat, agama kita surga. Yang dijanjikan sahabat adalah surga yang dijanjikan untuk kita. Tidak beda. Sederhana sekali, sederhana agama ini. Ya, untuk menjaga asasul hidayah, pertama harus ilmu. Ilmunya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Wallahi, begitu salaf menasihati kita, ma lam yakun yauma idin dina lam yakun al yauma dina. Yang di hari itu bukan agama, maka di hari ini juga bukan agama. Dan itulah ikhwan Islam. Itulah Islam. Gurunya Imam Bukhari memunculkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi istilah itu sudah mulai samar. Ya, maka ma'asal muslimin muncullah istilah na'am dengan konten isi yang sama dengan istilah mengikuti orang terdahulu yang saleh. Di atas Quran dan Sunnah, dan mengikuti orang terdahulu yang saleh yang diistilahkan dalam bahasa para ulama dan kitab mereka salafus saleh. Maka muncullah istilah dengan manhajus salaf, manhaj metode memahami agama dengan pembesaran. Maka dari ilmu inilah ikhwan, dua hal. Satu, wajib mengamalkan ilmu. Yang kedua, wajib merujuk ilmu dan ketika beramal ya dengan ilmu yang hanya datang dari 3 sumber ini. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Maka ma'asyiral muslimin, siapa yang ingin selamat maka dia wajib thalabul ilmi. Dan siapa yang ingin selamat juga hati-hati dalam thalabul ilmi. Tidak sedikit setelah menuntut ilmu ngebom. Sudah menuntut ilmu bikin partai. Sudah menuntut ilmu sesat. Dan itu fitnah akhir zaman. Ya, fitnah, banyaknya kesesatan dan banyaknya pengampu kesesatan. Ya ma'asyiral muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, menetapkan hidayah di atas hidayah, hidayatul ilmi di atas ilmu, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang kedua hidayatul amal. Karena ihdinas siratal mustaqim itu ghairil maghdub. Al yahud ya'lamun wa la ya'malun. Ya'malun wa la ya'lamun. Beramal tapi terpakai ilmu, makanya sesat dol. Beramal tidak pakai ilmu. Kalau Yahudi berilmu tapi tidak mau beramal, maka muslim ihdinas siratal mustaqim al-ilmu wal amal. Ngaji getol pak, ngaji getol, sudah sunnah, sudah salaf, tapi urusan beramal nanti dulu katanya. Belum cocok nih sama istri anak. Lah, belum cocok sama istri. Belum cocok sama keluarga anak, sama pekerjaan anak. La. Sami'na
Cukuplah sami'na itu ilmu, wa ata'na itu amal. Sami'na wa ata'na Pak. Maka lahumul khiyaratu min amrihim, tidak boleh mikir panjang. Tidak boleh milih-milih seorang muslim. Ya. Maka lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh dan tidak pantas seorang mukmin dan mukminah apabila setelah datang kepada dia amran perkara yang tegas dari Nabi, ya, dari Allah dan Rasulnya, lalu dia milih-milih, ini cocok dan ya sama kaum anak nih, belum cocok nih kayak la. Ya, hendaknya kita sami'na itu babul ilmi wa ata'na babul amal. Jangan kayak Yahudi, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi dia ingkar. Harus mengumpulkan dua ilmu yang benar, amal yang sahih. Amal yang sahih bila dilandasi ikhlas. Yang kedua ittiba. Ittibanya apa? Ittiba qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, barakallahu fikum. Jadi lama tuh ikhwan. Anak niat disuruhnya 5 menit ikhwan. Hah? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ana sangat senang ya ketemu antum. Ya, semoga ini menambah keimanan kita ya dan menambah ukhuwah kita insyaallah dan istiqamah di atas jalan hidayatus sunnah, di atas manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Ya, wassallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.